Tapi kadang-kadang itu, kadang-kadang perlu buat itu tuh di disrupsi nih biar orang mikirnya berubah gitu ya. Jadi oke Oke. lah. Jadi beda learning style. Iya makanya Masuk akhirnya kena lagi kan gitu ya. kena lagi ya, Orang-orang itu kan. udah Bahkan Finland juga sama. Finland yang notabene itu jauh lebih bersihan daripada kita, lebih steril daripada kita. Ya ini anu sih. Jadi mungkin akan apa ya? Kalau untuk yang major ya. Jadi kan ekonomi jalan, tapi kalau mungkin kalau edukasi kemudian hiburan, saya rasa masih masih agak panjang ya. Jadi kan Usaha dengan kartu kredit, join Credit Card Revolution. selamat sore, Aduh. sore-sore, thank you udah diundang nih. Pak Roy, Iya, gimana nggak gimana? apa-apa lah. Eh, yang menarik ini loh. Eh, kampus Asia itu seberangnya rumahku. Rumahku di Borobudur, di belakangnya Waing. Berarti kan deket banget itu Oh, ya, kampus Asia. jadi kampus Asia tuh ada dua ceritanya. Ada dua, satu di Soekarno-Hatta, satu di Borobudur. Jadi Borobudur itu kampus dua kita, kedua. Jadi kayaknya kampus yang lebih kecil kan ya? Oh, Yang mukanya oh, iya kuning iya, biru. biru ya. Itu kan ada Hmm. jalan masuk, itu masuk situ kurang lebih 300 meter rumahku itu. Jadi tiap hari ngelewatin aku Oh, di situ. sebelahnya Costco ya, bener ya? Costco Coffee. Jujur aku ngerasa kayak internet di sini tuh sekarang dengan adanya WFH itu kayaknya tambah jelek semua gitu. Jadi kebarusan di rumah pasang satu internet connection lagi WiFi, itu pun masih kayak sama-sama sering-sering Ah. error. Oh, I see. Nggak apa-apa lah, show must go on aja. Sekarang kita share deh, Jadi kamu rektor ini udah berapa tahun? Bisa 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 ceritakan sedikit nggak tentang kamu? Kan audiensku itu kan banyak yang nggak ngerti Oh, loh. oke, jadi buat audiensnya Mas Roy, aku Risa, em, sekarang rektor di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Kemarin dilantik itu November 2019. Jadi benernya almost 7 months. Jadi setengah tahunan lebih dikit gitu. Jadi Iya. eh, sekarang, jadi kampusku di Malang, cuman sekarang kayak karena kampusnya ditutup, jadi kayaknya kita banyak yang BFH, cuman mulai nanti untuk dosen-dosennya baru kayaknya mau mulai kantor lagi karena PSBB-nya baru cabut nih gitu. Jadi tadi kayaknya udah Iya. di-share bentar ya, backgroundku sama mas saya udah pernah di-share nggak sebelum ini, sebelum aku join? Nah, ya udah di share. Jadi kan sebelum kamu jadi rektor ini kan Risa ini kalau nggak salah itu S1 lu di mana? California ya? Iya, jadi S1-ku di UC Berkeley, di University of California, Berkeley. Itu Berkeley. waktu itu ngambil ekonomi. Terus waktu itu S2-nya aku di Harvard buat ngambil education gitu. Baru setelahnya aku balik ke sini ke Jakarta dulu. Education. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang yang aku mau tanya, bagaimana pengalaman selama 7 bulan ini menjadi rektor itu? How your experience? Sebenarnya lumayan challenging, terutama sekarang kan lagi harus banyak banget perubahan ya. Terus sekarang Ya, tiba-tiba memang. nih kita bertiga nih udah kayak 3 months to 4 months going on kayak jadi rektor, terus tiba-tiba ada corona, kampus gak boleh dibuka gitu kan ya. Jadi lumayan challenging sih. Interesting tapi tetap banyak challenge-nya gitu. Terutama sekarang kan banyak banget yang Oke. berubah, juga banyak banget yang kita semuanya itu sebelumnya offline, terus sekarang kita terpaksa harus online semua dan banyak yang nggak biasa mengenai hal itu gitu. Iya, iya. Kalau kamu sendiri, kalau pas ketika kamu di university di Amerika, dengan online ini udah terbiasa nggak pembelajaran? Sebenarnya aku lumayan kebiasa. Jadi udah di waktu aku S1 awal-awal itu aku udah ngambil kuliah online. Dan pernah waktu ngambil summer, waktu itu aku balik Indo, terus ngambil summer dari Indo. Jadi I see. summer class versi long distance. Jadi itu di Iya, iya, Amerika. iya, Jadi iya. lumayan kebiasa. Cuman kayaknya sekarang itu di Indonesia yang
paling jadi challenge adalah orang-orang ini tidak expect kalau mereka akan melakukan semuanya di online gitu. Oh, I see. Dibandingkan dengan aku nih waktu itu sudah mikir going in, aku ini bakal kelas online, jadi aku harus ngatur jadwal lah, harus ngeliat online terus gitu. Sedangkan kalau kita biasa itu kan kayak mindsetnya masih ini apa offline gitu, apa kayak nggak marem, katanya orang Surabaya nggak marem. Gitu ya, ya tetap ngaruh lah. Iya kan pasti nggak marem gitu. Sama kalau baca buku ya, kalau nggak tahu ya, kalau aku kan baca buku daripada baca Kindle ya kan. Kalau baca Kindle tuh nggak marem rasanya. Kalau nggak pegang buku itu, kemudian nggak dioret-oretin tuh kan nggak marem gitu. Iya. Padahal Kindle kan juga bisa dioret-oretin ya. Iya, tapi kayaknya buat nggak biasa gitu ya. Iya. Buat kayak megang tablet terus nggak bisa di highlight pakai bolpen itu kayak bingung. Meskipun sekarang udah stylist itu ya. Nah, oke. Ini menarik jadi. Dan yang menarik teman-teman, jadi Risa ini boleh saya share papamu? Silakan share. Jadi gini, saya barusan tahu. Ya, saya barusan tahu teman-teman. Jadi Risa Santoso ini anaknya Om Tanadi Santoso. Anda pasti paham lah. Kalau yang sudah seumuran sama gua ya kan, berarti yang kita udah seumuran pasti tahu lah siapa Pak Tanadi Santoso ya. Jadi ketika dulu aku ngikutin ya di radio, kemudian pas cari di IG apa segala nggak ada kan, baru aku lihat kamu kan, papamu kan nggak pakai nama Tanadi Santoso, pakainya Wo Anda itu ya. Wo NAH, itu kayak tagline-nya perusahaan dia. Iya, makanya baru tahu. Oh, alah. Iya. Ternyata Tanadi Santoso. Nah, jadi ini inspire belajarnya tuh nurun dari papa. Menurut aku pasti ada dampaknya lah, soalnya kayak my dad super suka baca dan dia kayaknya lebih banyak baca daripada aku by far sih, kayak baca dan cepet banget kan, jadi kayak kepengaruh sukanya untuk baca gitu-gitu, kayaknya pasti kepengaruh juga dari orang tua. Atau rebellion? Oh, kayaknya enggak kok. Enggak. Soalnya kayak dari dulu itu kebiasaan kalau misalnya lagi jalan-jalan udah dibiarin nih, silakan ke toko buku. Terus diharusin kamu pokoknya beli buku. Dipaksa buat beli buku. Oke. Dan luar biasa sekali ya. Nah, kita langsung ke core materi saja. Jadi kan new learning ya kan. Jadi bagaimana sih kalau kamu membiasakan ketika dulu yang dari offline kemudian online before Pak Corona ya kan, kita berbicara kan before Corona kan, dan kemudian menjadi terbiasa, itu kamu ada tips nggak sebagai seorang rektor tuh bagaimana sih kita hari ini belajar cara belajar ya teman-teman ya, kita belajar cara belajar karena banyak orang ya, kalau aku lihat di Indonesia itu habitnya mereka itu lebih baik mati daripada baca. Jadi dia tuh lebih baik mati daripada baca gitu kan. Yang penting lihat tagline gini udah langsung hajar, jeder gitu kan. Dan kemudian banyak misleading begitu kan. Nah, tapi bukan berarti kita kalau nggak baca nggak belajar lah ya. Pasti teman-teman yang di sini nih yang biasanya dengerin Pak Roy ini pasti juga maunya belajar nih, makanya dengerin kita live gini. Jadi tetap harus baca tapi tetap mau belajar ya teman-teman. Kalau tips buat aku, terutama sekarang corona ya, kayak sekarang itu kita mungkin kayak shifting mindset kita, mikir kalau misalnya sekarang itu sebenarnya adalah opportunity nih, kayak sekarang ini banyak banget online yang sekarang kelas-kelas online itu semua free gitu ya. Terus banyak banget orang-orang live nih kayak kita, jadi lebih sering live biasanya karena mungkin lebih keluar, ketemu sama orang, socializing, networking gitu. Sekarang karena kita di rumah kayak bisa live gini, sharing, dan menurut aku pergunakanlah itu nih. Kalau misalnya sekarang teman-teman ada yang mau tanya, menurut aku kayak ketik aja, udah tanya aja. Mungkin dijawab, mungkin enggak nih, tapi kayak kan itu adalah opportunity buat nambah ilmu, juga tanya-tanya sama orang pengalamannya gimana gitu. Kalau aku sih dari sisi teman-teman yang mungkin sekarang lagi pebisnis itu seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya buat mahasiswa bakal banyak lebih ke time management-nya, terus gimana biar mereka bisa terbiasa ngelihat online, jadi kayak ada timer dan lain-lain planning, mungkin seperti itu sih. Oke. Bisa dijelasin nggak? Lu kan ada hashtag yang terkenal nih, 100 Day Learning with Risa ya? Oh iya, 100 Days with Risa, iya. 100 Days with Risa, ya. Bisa dijelasin nggak? Iya. Itu ngapain aja? Jadi ini ceritanya sekarang ini kita ada movement
movement lah yang namanya 100 Days with Risa. Sama hashtag keduanya itu Honest Learning. Jadi aku sama teman aku kita bikin sebuah movement di mana kita tuh belajar sesuatu dari sehari-hari kita nih. Jadi kita percaya kalau misalnya sebenarnya belajar itu nggak harus dari buku atau nggak harus dari kelas, tapi dari pengalaman ngobrol sama orang atau mungkin kita kadang-kadang ada kegagalan atau mungkin kesuksesan, kayak banyak banget yang kita itu bisa pelajari di sekeliling kita. Kadang mau lihat TV pun itu kita belajar sesuatu yang baru tuh. Kayak misalnya kita lihat series, telenovela, kadang dari itu pun kita belajar sesuatu nih. Nah, dari situ jadi kita buat yang namanya 100 Days. Selama 100 hari kita ngepost sesuatu tentang apa yang kita pelajari. Tapi apparently nih banyak orang kalau 100 hari itu kayak komitmennya terlalu gede. Jadi banyak yang ikut akhirnya yang 7 hari. Jadi kita buat versi pendeknya. Kalau teman-teman ini ada yang mau ikut boleh juga. Boleh. Dan ada giveaway-nya kalau nggak salah ya. Ya, ada di mananya, Maaf? Ada giveaway-nya kalau nggak salah ya, yang kemarin. Oh iya, ada giveaway-nya. Kalau teman-teman masih mau ikut, bisa nyari di profilku, terus masuk ke feed. Di sana ada tulisannya giveaway, kayak bisa ngepost nih ke teman-teman yang lain, bisa ada giveaway-nya. Oke, menarik. ini ada alumni Asia hadir. Ini Firebill. Iya, hadir. Iya, tadi saya kelihatan, jadi saya. Oke. Itu one of my staff gitu. Jadi kalau di tempatku sekarang yang aktif ada 2 alumni Asia. Dulu ada banyak sih ya kan. Muni dia udah berkembang jadi pengusaha apa segala. Jadi saya interest ke Risa ini karena beberapa dari staff dari Risa Academy sendiri itu anak-anak Asia gitu. Oh, keren. Bisa nanti sharing nih kita. Kalau misalnya ada gimana buat ngasih testimoni nih buat kita juga boleh nih, Mas Ron. Boleh. Pokoknya nanti setelah after corona ya. Karena kemarin ya, jadi before you jadi rektor, aku kalau nggak salah tahun 2017 itu pernah ke sana, ya. Jadi sebenarnya kan aku menawarkan diri, akan boleh kan aku free ngajar deh gitu loh kan. Goalku adalah kan memang kita juga nyari tim dari anak Asia yang bisa untuk masuk di join my team gitu loh. Jadi, cuman kan waktu itu kan belum kenal rektornya, jadi kayak agak susah itu kan. Gitu ya, sebenarnya banyak yang percaya untuk mau ngajar, terutama praktisi-praktisi. Iya. Jadi kita welcome banget sih, kalau misalnya mau nih boleh ngajar aja di tempat kita. Nanti kita mungkin kan sekarang awal semester kuliahnya sekarang di tengah-tengah ya, jadi mungkin nanti waktu awal semester bisa. Dan kemarin yang sama saya sudah ada beberapa dosen sih yang berapa praktisi yang approach saya untuk mau ngajar. Jadi kalau misalnya Pak Roy mau, kita volunteer aja. Lu bisa bantu lah. Gue bisa bantu apa, gue bantu lah ya. Karena begini, kita kan mau tidak mau ya. I'm 40 now ya kan, Jadi kan mau tidak mau kan kita itu juga harus regenerasi dengan tim kita tuh. Ya. Nah itu karena kan kalau tetap aja kan yang muda jadi tua juga kan. Lu rektor termuda masih kepegang nggak ini? Masih kepegang gak? Sekarang masih kayaknya, soalnya masih belum ada yang lebih baru nih. Jadi kemarin rektor termuda umur 27. Iya, sebelum aku sebenarnya umur 28, jadi nggak seberapa banyak beda gitu. Nanti nungguin teman-teman yang dengerin mungkin ada yang 26 tahun jadi rektor. I see. Jadi Risa ini adalah pemegang rektor termuda di Indonesia ya. Luar biasa. Nah, thank you. Aku mau tanya dulu. Kalau yang itu kampus Awan itu apa itu? Ceritanya entar mau ngapain? Oh, jadi ceritanya waktu ini kan kita lagi WFH kan, sekalian aku sama beberapa teman dari aku kita bikin YouTube. Jadi kita bikin YouTube channel. Lebih banyak, kalau buat aku lebih banyak jawab pertanyaan yang aku sering dapat dari teman-teman, misalnya aku live gitu ya, banyak yang tanya tentang life lesson lah, tentang misalnya kalau quarter life crisis gimana gitu nih. Jadi kita lagi mau mulai bikin konten-konten yang mungkin nggak diajarin nih di kelas di kampus, tapi kita bahas di sana gitu. Teman-teman aku juga kayak dia lebih ngeliat tentang bahasa Inggris kayak biasanya kalau dipakai gimana, lebih ke pemakaiannya. Jadi mungkin lebih banyak tentang street smartnya daripada kayak textbook gitu. Tapi misalnya kita mau di luar tuh gimana nih gitu. Iya. Jadi kita mau launching sebenarnya hari ini kita bakal ngeposting video pertama kita. Jadi nanti malam. Ya. Teman-teman. Jadi teman-teman follow ya. Jadi subscribe di apa itu?
YouTube-nya Kampus Ya. Aman. Nanti ada di profile aku, nanti ada linknya. Jadi silakan follow Risa. Jadi teman-teman silakan follow Risa ya. Kemudian nanti subscribe ya teman-teman, dan Anda akan dapat banyak belajar deh. Dan saya impress tentang honest learning itu cakep sih. Aku ngomong cara kamu ngajar itu agak sincere lah. Thank you. Sangat kebalikan. Kalau gua kan agak iblis banget itu loh kan. Lu kalau lihat konten-kontenku agak ekstrim kan. Tapi kadang-kadang perlu buat itu tuh di disrupsi nih biar orang mikirnya berubah gitu ya. Jadi oke lah. Jadi beda learning style. Iya makanya. Karena kemarin kan aku live sama Tom MC Ifli, tahu ya kamu, Coach Tom MC Ifli, ya. Dia bilang salah satu kunci marketing sekarang adalah namanya radical collaboration. Itu salah satunya. Jadi lu harus cari kolaborasi yang benar-benar gak nyambung sama lu, kita share di sini, dan ternyata kita bisa. Jadi itu nanti akan membuat disrupsi, ya kan? Membuat disrupsi, dan kita sama-sama belajar dari different world kan. Nah, aku melihat kamu different whole educated apa segala, kalau kita kan street smart itu ya. Nah, sekarang gini kita akan bahas. Jadi teman-teman, Risa ini dulu di Amerika, dan kita ada sekarang satu topik yang menarik, yaitu kan sekarang tuh di Amerika lagi chaos ya saya. Iya, lagi banyak riot nih gara-gara riot banget ya gara-gara George Floyd itu kan. Nah, dan itu istilahnya gini loh. Selama ini kalau aku nggak pernah ke Amerika ya kan, kita ngertinya kalau orang Amerika, kita pasti kan mainstreamnya Hollywood, well educated, kemudian udahlah, pokoknya biasanya kalau orang Indonesia itu dibully lah kita itu kan, kalau Amerika itu udah dipuja-puja lah ya. Oh gitu ya? Iya. Ya, tapi justru yang street smart itu yang dibutuhin sebenarnya buat kita ini kayak jalan di lapangan kan. Iya. Nah sekarang gini tapi yang terjadi sekarang itu kok barbarnya itu malah lebih parah daripada Indonesia ya. Wah itu ya. Honestly kan sekarang apa nih? Apa memang di sana itu kayak ada bara dalam sekam yang kemudian meletus atau bagaimana itu ya? Kalau itu jadi gini kan, ini keadaannya jadi kayak rakyat gini karena kemarin si George Floyd ya, kayak seorang African American, terus dia karena kena tangkap polisi, terus dia sampai meninggal karena ketekan sama polisi kan, sampai dia meninggal. Sebenarnya di Amerika ini udah lama banget ada apa ya? Racial ya? Iya, kayak tentang African American, terutama African American, ada Black Lives Matter. Kayak zaman dulu waktu aku di sana pun itu sudah banyak banget orang-orang yang ngerasa kalau misalnya masih banyak racism di Amerika gitu, dan terutama ke African Americans ini gitu. Jadi I think ini tuh kayak jadi fuel banget karena sekarang kan kita lagi tengah corona ya, ekonomi lagi buruk. Jadi ada kejadian sosial kayak gini, itu mereka udah jadi kayak semuanya berontak gitu. Dan ya ini mungkin gimana ya, kalau dibandingin mungkin kayak waktu kita dulu krisis moneter, terus banyak orang Chinese yang akhirnya kena juga, mungkin bisa komparasinya seperti itu, cuman nggak separah itu gitu ya. Jadi ya kalau misalnya di sini mungkin ada isu seperti itu, di Amerika isunya dengan Black Lives Matter ini gitu, dengan orang-orang African American gitu. Padahal presidennya dulu udah Obama loh ya kan, itu kan udah itu misalnya kan nggak, kalau udah Obama yang maju kan nggak mungkin racial, berarti kan benar-benar accepted. Ternyata tetap ada ya seperti itu ya Risa ya. Iya, terutama sekarang setelah Donald Trump nih, kamu nggak Pak Roy ngikutin nggak? Tapi Donald Trump kan kayak sangat apa ya, rasial, sama kayak udah nggak peduliin deh. Kayak racial, terus kayak mereka, dia juga kayak womanizer dan lain-lain. Jadi akhirnya apa ya, kayaknya values ini jadi semakin diperdebatkan lah tentang racism ini gitu. Jadi ya pasti tambah parah gitu. Meskipun sebelumnya Obama bener banget katanya Pak Roy. Iya. Nah itu lokasinya, lu dulu tinggal di situ atau bagaimana itu? Jadi ceritanya gini, itu kan kejadiannya di Minnesota. Tapi di mana-mana itu sekarang semua ribut. Nah, California ini salah satu tempat yang sangat kayak banyak di tempatku at least ya, itu kayak banyak banget orang hitamnya gitu, kayak
Dan African American-nya banyak banget. Ya. Dan di tempat aku tinggal dulu itu meskipun jauh banget sama Minnesota, tapi orang-orangnya juga banyak banget yang riot. Dan sekarang banyak banget di mana-mana di seluruh Amerika tuh orang-orang mulai bikin keributan gitu. Iya, Salah iya. satunya di tempat yang juga aku tinggal di California. Dan itu Itu ngejarahnya lumayan tuh parah. serem loh ya kalau ngejarah itu ya. Kayak aku lihat itu udah kayak 98 ya, ngejarah-ngejarahnya Ya ya. Hmm. itu toko-toko, cuman mereka kayaknya nggak spesifik ke satu ras. Jadi karena ini Iya, kalau dulu mungkin kayak ada satu spesifik ya. Kalau kita di iya. sini kan ada targetnya. Kalau itu lebih kayak protes sampai mereka akhirnya jarahnya jarah toko kosong dipecahin aja, diambilin semua barangnya. Ada yang bawa mobil, terus barang-barangnya dimasukin ke mobil itu gitu. Hmm. Dan Dan persis tempat aku tinggal dulu ada kayak ada shopping centernya gitu Pak. Nah di iya, situ tuh kena banget. iya, iya, isi. Jadi ini sebenarnya kan perpaduan ini kan. Pandemiknya ada pandemik, kemudian ada krisis ini kan meletus. Jadi, Ini dia tanya nih, menurut Koko sama Cici berapa lama ekonomi kita akan pulih kembali? nah, Nah itu kalau untuk Pak Roy kayaknya. kalau menurut kamu gimana? Sebelum aku jawab deh. Oke, kalau menurut aku nanti kita akan nanti bulan 6 ini kayaknya PSBB kan lumayan akan dibuka ya. Jadi ada Yes. beberapa yang sudah nggak lockdown lagi. Itu akan membaik, tapi nggak akan membaik sampai sebelumnya. Iya, Karena iya. sekarang kita juga masih ada social distancing, gaya hidup juga berubah, ekonomi nggak bisa terlalu jalan sampai sebelumnya gitu. Jadi menurut aku mungkin benar-benar bakal balik waktu kasih vaksinasinya kita keluar. Gitu. Mungkin waktu ditemukan akan membaik, waktu keluar akan jauh lebih membaik. Dan mungkin itu bisa sampai tahun depan sih. Ya, ya. Perkiraanku ya. Mungkin Jadi, Pak Roy nih dari jadi gini, insight-nya lebih kalau banyak dari insightku ya, kita harus nanti lihat data seminggu terakhir ini, ya kan? Lihat data gimana seminggu gimana. terakhir ini. Kenapa? Karena peaknya, jadi kan kalau aku barat pandemik ini kayak kayak serian, ya season Hmm. satu itu peaknya itu pas hari raya, ya kan? Itu kan mereka pada keluar semua, pada bersosialisasi semua. Lu pernah kan kamu lihat juga yang di mall-mall orang rebutan beli apa ya kan kerumul. Tuh. Itu kan kalau aku bilang itu kan peaknya season 1. Dan sekarang ini kan pandemic season 2, ya. Nah, kita lihat kalau kurvanya itu tidak melonjak, kalau stabil itu berarti bagus. Jadi kita nggak usah ngomong turun ya, stabil aja deh. Nggak terlalu spike begitu kan? Berarti 2-3 bulan kita udah mulai bisa pembagus. Karena apa? Kita sekarang nggak ada kalau kemarin ya kan orang itu kan kepingin kumpul apa segala karena season namanya hari raya. Itu kan apa ya waktu yang paling ditakutin pemerintah ya. Nah, tapi kalau ini kurvanya lurus saja, udah pokoknya lurus saja. Berarti 2-3 bulan lagi ya kita udah oke lah, udah oke lah. Tapi kalau untuk kayak sekolah ya kan, kayak untuk sekolah kemudian pariwisata, ibadah, aku yakin masih lama. Karena apa? Kita lihat yang di kayak kemarin di Korea. Korea dilonggarin, Masuk akhirnya kena lagi kan. kena lagi Orang-orang anak-anak, nggak kan? yang Bahkan Finland juga sama. Finland yang notabene itu jauh lebih bersihan daripada kita, lebih steril daripada kita. Ya ini anu. Jadi mungkin akan apa ya? Kalau untuk yang major ya. Jadi kan ekonomi jalan. Tapi kalau mungkin kalau edukasi kemudian hiburan, saya rasa masih agak panjang ya. Jadi kan ini kan pemulihan ekonomi. Sekarang ini kan orang udah mulai buka apa segala, ya oke secara ekonomi oke. Cuman kalau untuk edukasi untuk tiba-tiba kumpul yang satu kelas, kemudian kembali kelas lagi, mungkin nggak bisa sih. Nggak tahu kalau di iya. programnya di Risa, kalau di Asia nanti gimana? Kalau di Itu sebenarnya iya, jadi sebenarnya persis tadi yang Pak Roy bilang. Menurut aku agak takut karena sekarang ini dengan kita mulai membuka pasti nanti ada up and down. Pasti orang-orang kena corona juga kan. Pasti ada yang kena dan mulai ada angka yang kena corona ini bakal naik lalu turun kayak misalnya orang-orang bilang itu katanya the dance gitu kayak hammer and the dance gitu kan. Jadi bakal ada naik turunnya. Dan ya itu takutnya sekarang dengan pendidikan kita tetap tutup, hiburan kita nggak bisa buka. Nah ini ekonominya meskipun sebagian besar orang itu bisa membaik, nggak semuanya bisa membaik. Dan orang-orang yang kerja di tempat seperti ini di restoran nggak bisa fully bekerja dan mendapatkan upah. Takutnya di situ itu nanti ekonominya takutnya nggak bisa membaik. Kalau di kampus Asia sendiri memang kebanyakan sekarang kita online, kita full online. Cuman sekarang kita mau nyoba untuk beberapa kelas
kelas praktek mungkin bulan ini kalau misalnya keadaan membaik akan kita coba buka untuk sesi-sesi pendek. Cuman itu juga kita masih trial karena yaitu informasi mengenai Salforia, jadi akhirnya kita juga agak take a step back gitu. Ini by the way ada yang tanya, ini topiknya apa nih Pak? Oh udah. After Corona, udah gitu aja deh ya. Nah, Gitu. terus jalan-jalan gimana Sah? Susah ya kan kita jalan-jalannya? Ini sekarang jalan-jalannya lewat live lah. Lewat live gitu. Lewat video, ngeliat YouTube, sama baca buku boleh. Mungkin orang-orang juga mau baca buku sekarang. Nggak ada ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau sekarang ya orang itu better lihat live kita daripada baca buku loh. Mereka itu belajar dari live sekarang itu. That's the problem. Iya benar. Nah, Tapi bagus ya. Nggak, gue mau tanya dulu ya. Ya ini aku juga ngalamin juga. Sekarang aku lebih senang lihat nonton YouTube, ya kan, belajar lewat YouTube, belajar lewat live ini daripada baca buku. Baca buku tuh makin lama makin berat gitu loh. Menurut kamu bagaimana ini? Iya, memang ini salah satu tantangan ya bagi kita. Makanya untungnya sekarang ada juga aplikasi-aplikasi yang mau nge-summary buku, kayak seperti Blinkist gitu. Ya, jadi kadang-kadang, nah, aku better Blinkist tuh itu bagus lah ya. Bisa dengerin juga kan? Dia dengerin juga Blinkist. Ya buat teman-teman yang nggak tahu, Blinkist ini sebuah aplikasi, dia nge-summary tentang buku. Terus even summary-nya itu bisa didengerin sebagai audio gitu. Jadi ya lumayan menarik lah. Kalau misalnya buat teman-teman yang masih mau cari tahu tapi malas baca buku gitu kan. Biasanya ada teman-teman aku yang pakai Blinkist, dia ngelihat kalau misalnya ada yang menarik baru dia beli bukunya gitu. Kalau nggak menarik ya udah. Nggak usah dibeli. Jadi lumayan lah. Jadi nggak usah baca banyak juga, ngerti intinya apa gitu kan. Dan aku juga. Tapi kalau bisa dengerin live ini juga. Jadi buat teman-teman kalau mau sarana belajar ini menarik ya. Jadi salah satu materi belajar yang bagus adalah Blinkist ya. Jadi Blinkist itu bisa diterangin nggak Sah? Lu aja yang terangin nggak Sah? Oh ya itu tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyariin buku tapi malas untuk baca bukunya, jadi aplikasi Blinkist ini dia nge-summary satu buku dalam 5 halaman. 15 menit kalau nggak salah. Ya, dan itu bisa dibaca atau bisa didengerin, dan dengerinnya bisa 15 menitan gitu. Jadi kita dengerin aja summary-nya gimana, per chapter-nya malah waktu aku baca. Jadi aku nge-subscribe 1 tahun sih. Jadi dia kayak dengerin, kita bisa dengerin per chapter-nya, kalau menarik baru baca detailnya gitu. Gitu, kalau misalnya teman-teman ada yang malas baca, kepingin tahu tapi malas baca. Tapi at least lah kalau mau ngeliat live itu udah lumayan. Jadi at least pengen maju gitu. Udah nah, oke. Cuma begini, Sa. Jadi gini, Sa. Ini yang menarik ya. Aku share tentang how to learn ya. Aku lebih senang Blinkist daripada audiobook yang di-share sama penulisnya. Ya. Panjang soalnya. Enggak. Berapa jam? Jadi gini, kalau di Blinkist itu Inggrisnya itu kita bisa dengar gitu loh. Lafalnya itu lafal yang familiar. Lafal pembaca. Nah, iya level untuk membaca, jadi kita dengar. Aku beberapa kali mencoba yang audiobook yang di summary sama penulisnya kan, mereka itu kan ya sama kayak orang Amerika sama orang kayak sini kan, cengkoknya kan beda-beda itu kan. Ada yang beda-beda. Ya kan, cengkoknya ada cengkok. Banyak orang-orang pintar kan kadang-kadang misalnya orang Jerman langsung berubah, Mbak. Aksennya kan aksented banget gitu ya. Itu yang mungkin akhirnya jadi aksen tuh malah kita bingung ya kan, kayak contoh simpel ya. Grant Cardone itu sama kemudian Grant Cardone kan Gary V. Itu kan ya kalau sekilas kita paham lah. Tapi kalau dia udah ngomong panjang kan bingung karena kan actionnya itu nggak kebiasa gitu. Kalau di Blinkist itu kan enak. Jadi actionnya itu omongannya step by step, kata-katanya tuh enak dan bisa masuk. Jadi aku belajar Grant Cardone bukan dari Grant Cardone, tapi dari Blinkist gitu kan. Oh, story-nya kayak gini gitu kan. Lebih paham. Nah. Iya, lagi pula di summary sama mereka kan. Jadi bahasa-bahasa susahnya itu kayak disimpelin gitu. Jadi kayaknya begitunya juga deh. Makanya lebih enak gitu. Oke. Menarik. Terus kamu nggak, Sa? Podcast main nggak, Kak, Sa? Dengerin nggak podcast? Dengerin, tapi on and off. Dulu ada beberapa yang aku dengerin ada yang game
ada yang memang bisnis, biasanya startup, ada juga yang kayak nyeritain mengenai kayak side hustle. Dulu aku sering dengerin, jadi kayak mereka punya pekerjaan tetap nih, terus Ya. kayak side hustle-nya apa, mereka jadi kayak buat side hustle apa gitu. Oh, I see, I Tapi see, I nggak see. kayak on and off banget sih, kayak waktu lagi kosong aja baru dengerin podcast. Tapi aku tahu temanku yang suka banget dengerin podcast. Oke. Ini ada ditanya nih, Blinkis atau Blikis? Mbak aku Blinklist. nyariin ya di Google ya, ada nggak Blinkist? Blink Blinkis. ini nih. Ini loh nih, ada kelihatan nggak sih? Itu tuh. Ya. Blinkist. Nah. Yes, itu tuh ada Pak Hirman tuh bener. Hmm. Mentor Box, Blinkist, Instagram alternatif. Nah, kalau Mentor Box itu aku ngomong, Mentor Box itu banyak yang mirip kayak Blinkist. Ya kan, aku subscribe dua-duanya. Tapi kalau di Mentor Box itu yang ngajarin kadang bahasanya kan orang-orang tua gitu kan bahasanya kan masih aduh. Kalau Yang bikin bukunya, kalau Mentor Box itu dia langsung yang bikin buku, dia mau ngulas apa. Nah, sometimes Jadi, mereka itu kan a good writer, tapi not a good speaker iya. gitu. Jadi Sebenarnya kalau daripada Mentor Box, aku ngerasa lebih bagus kalau mau dengerin itu masterclass, lebih bagus. Kayak oh ya dia masterclass ya. dia video nih, Iya video dia. video dan bisa subscribe per tahun gitu kan. Jadi lumayan gitu. Itu bagus-bagus dan kayaknya video takingnya bagus banget. Jadi kayak meskipun kadang-kadang kayak agak bingung, ada teksnya juga, dia ada captionnya, itu lebih lumayan oke. Menurut aku bagus. Oke. Cuman lumayan mahal loh itu masterclass itu. 3 juta apa berapa itu? Buy one get one kayaknya sekarang. Jadi kalau mau sharing $198 dapat 2. Tapi kan bisa all access lumayan. Iya. Oke, jadi ini menarik. Ada yang mau ditanyakan nggak sama Risa? Ya, ini kita membahas bagaimana caranya belajar. Jadi teman-teman. Jadi kalau lu lihat ya kan, lu Pak Roy kok istilahnya ilmunya banyak, Risa kok ilmunya banyak. Men, kita bukan pinter dari lahir, men. Kita belajar, men, ya kan? Kita belajar, kita dengerin. Nah, Ini ada yang nanya nih, Bang, bagaimana dengan kartu kredit digital seperti Genius dari Bank BTPN? Nah, itu ahlinya Mas Roy. itu jangan Mas lah. Gue itu Cina Tulen lah, nggak ada nganunya lah kita. Kebiasaan. Jadi Koroy. Deh. Roy aja nggak apa-apa lah. Lu sekarang umur berapa sih sekarang? 27. 27. Wah, selisih dikit kok, Sa. Kalau gitu manggil Roy aja langsung ya. Iya, Kita kayak iya. versi Amerika aja. Ya, selisih dikit lah. Kan ngomongnya 13 pakai tahun nama. tapi ya dianggap selisih dikit aja lah. Biar kita lebih Ya udah, muda. ya Kak Roy gimana? Kebiasaan kalau di Bengkulu kan semuanya Mas soalnya. Jadi kayak Mas, Pak. Oh iya. Dari dulu di Jakarta. Mas itu kok gimana rasanya gitu ya? Aku yang Oh, ya udah. itu kalau dipanggil Om. Aduh, mati loh. Udah tua kita. Iya. Nah, kalau Bu Risa ya itu enak tuh. Nah, Saya udah dipanggil Bu dari umur 22, jadi ya sudah udah biasa. udah biasa ya Bu Risa ya. Nah. Ya sudah lah. Bentar ya, jangan bahas kartu kredit. Lu jangan bahas kartu kredit apa segala ya. Nah, bentar, lu tanya sama Risa. Sa, kalau di Amerika, ya kan mereka itu, jadi gini, lu di Amerika tahun berapa, Sa? Aku di Amerika dulu tahun 2010 sampai 2014. Sampai 2015. Sampai 2015 ya? Oh, berarti udah 5 anu ya. Oke. Udah lama. Soalnya S1, S2 kan. Jadi itu bukan lama. Raisa, ini Risa, bukan Raisa. Dikira lu namanya Raisa. Kalau Raisa itu artis. Artis Kalau ya. saya Ini udah artis juga. Anda itu sekuter, selebritis kulang terkenal. Ya. Waduh, kayaknya belum sampai situ deh. Oh, belum sampai situ. Oh, tapi udah dapat verified itu. Oh iya, udah blue ya. Luar biasa. Nah ini last question deh, Sa. Yes. Jadi rektor ini mau menjadikan permanen, kemudian goal lu apa sih, Sa? Apakah ini sebagai pijakan untuk lompat ke bidang lain, atau lu memang mau mengembangkan ini sampai seperti apa? What's your
Dream. Uh, Honestly sih, aku ngerasa kayak all the decisions yang aku ngambil di hidup itu banyak banget dari opportunity yang aku sebelumnya nggak nyangka aku bisa dapet gitu. Termasuk dulu waktu aku dari S1 pergi ke Harvard, atau waktu aku dari Harvard masuk ke kantor kepresidenan, waktu di pemerintahan, ataupun sekarang jadi rektor gitu. Dan aku ngerasa uh, waktu aku di sana juga aku kepingin ngelakuin sebaik mungkin. Tapi apakah ini permanen kayak aku juga nggak ngerti ya. Mungkin aku masih sekarang kepingin mungkin nanti kedepannya bisa ngambil S3 ataupun melihat eksplorasi yang lain gitu. Rencananya, Rencananya, goalnya. Tapi kepingin sih rencananya mungkin. ke bisnis, education, atau politik? Lu kan pasti 3 ini pasti. Yang pasti nggak politik tuh, jadi bolehlah antara bisnis education. Apa mungkin sekarang bisa ada merge keduanya, nanti di mana ada keduanya, oke. Jadi menurut aku mau goalnya apa, pokoknya sekarang yang pasti nyelesain ini dulu dengan baik lah. Pokoknya bikin sebuah dampak yang oke waktu sekarang lagi di sini. Oke, luar biasa. Nah, sekarang begini, istilahnya bedanya orang kuliah di Harvard sama yang di sini cara belajarnya bagaimana? Menurut lu bedanya orang Indonesia sama bisa nggak ngejar dengan murid-murid sini, bisa nggak pakai sistem di Harvard itu diaplikasikan di Indonesia? Menurut aku kayak persis yang tadi Roy bilang ya, kayak awal kita itu kayak lebih orang-orang Indo itu lebih malas baca. Meskipun aku ketemu banyak banget orang Indo yang banyak banget bacanya ya. Iya. Kalau di sana tuh bener-bener dipaksa nih, kayak aku sehari satu kelas itu mungkin readingnya ada 30 halaman. Dan itu kayak harus selesai, udah 2 hari kamu harus selesai gitu, mau nggak mau. Dan itu ada 5 kelas gitu kan, jadi pusing ya. Jadi akhirnya lebih banyak untuk mandiri, lebih banyak untuk gimana caranya lebih nyari waktu, pokoknya harus bisa gitu. Nah di sini menurut aku kita lebih lebih street smart, lebih kayak nyariin cara akal-akal gitu. Kalau nggak bisa minta bantu temen kan gitu. Jadi kita bantu orang dalam. Akal itu banyak ya. Akalnya banyak. Iya, jadi lebih kayak harus nyoba langsung menurut aku kok di Indo, kayak kita harus nyoba nih kayak project, eksperimen itu jauh lebih jalan di sini. Oh, isi. Nah, kalau kita berbicara masalah entrepreneur, menurut lu orang di Indonesia sama di Amerika, ya kan kita berbicara yang UKM-nya, Sa. Lebih entrepreneur mana sih orang Indonesia sama Amerika? Karena gini loh, Kak, Sa. Ya, banyak orang Indonesia mimpi ke Amerika jadi karyawan, jadi tukang cuci-cuci. Bayarannya gede, jadi tukang cuci-cuci, jadi apa gitu loh. Nah, nggak tahu. Exactly itu yang aku bilang. Kita tuh jauh lebih entrepreneurial daripada orang Amerika sebenarnya. Iya. Karena kita ngeliat lah dari ekonomi aja lah. Di Amerika tuh orang gajinya tuh gede-gede, persis yang katanya Roy bilang. Jadi orang itu nggak perlu jadi entrepreneur, sudah bisa sukses, sudah bisa hidup enak gitu, udah bisa jalan-jalan. Kayak aku ada temen yang kerja di toko department store, sudah punya apartemen, udah bisa nyicil mobil, sudah bisa jalan-jalan setiap tahun 2 kali. Jadi kayak udah cukup gitu. Sedangkan kita kalau di Indonesia kayak karena sekarang juga gaji juga tambah lama tambah naik ya, tapi kalau dibandingkan dengan luar negeri jauh lebih rendah lah. Makanya kayak banyak banget orang-orang yang akhirnya mau berentrepreneur, mau nyariin kerja lebih gitu kan. Jadi menurut aku sebenarnya sini jauh lebih entrepreneurial. Gitu. Oke, luar biasa. Terus begini, Sa, ini ada satu nih, investment. Kenapa banyak orang di Amerika itu lebih seneng sewa daripada beli? Kalau orang Indonesia kan kalau properti itu kan mending beli daripada sewa. Kalau di Amerika kan dia kebanyakan sewa, yang beli jarang ya, orang beli properti itu kan jarang banget ya. Kayaknya soalnya biasanya banyak cicilan sih, jadi kayak mortgage gitu kan. Makanya 2008 ada mortgage boom dulu. Iya. Ada ekonomi yang jatuh banget, jadi banyak banget ya, subprime mortgage ya. Iya, dan waktu itu kan orang-orang semua dicicil dan cicilan itu semua mudah banget. Makanya orang-orang bisa punya 2-3 properti dan semua dicicil 30 tahun sampai akhirnya ekonominya nggak kuat karena terlalu gampang untuk bikin untuk nyicil rumah. Jadi kalau nyicil itu mungkin lebihan ya. Kalau sekarang kita udah banyak nyicil nggak sih? Kayaknya lumayan banyak ya, mulai orang-orang kayak nggak banyak amat sih, kita masih medium lah, average lah ya, nggak terlalu. Milenial tuh nggak beda sama kalau dulu kan kita itu investasi properti, kalau sekarang tuh aturannya memang tidak bisa kita untuk bermain begitu.
Jadi kalau dulu ya kira-kira kita berbicara dulu itu 5 tahun yang lalu ya kan, sebelum Pak Jokowi deh, paling enak deh sebelum Pak Jokowi ya. Jadi kita bisa investasi properti yang kayak diajarkan Robert Kiyosaki. Jadi beli properti tanpa uang malah dapat uang itu bisa. Kemudian orang invest. Kalau di Jakarta kalau mungkin paham sebelum beberapa tahun yang lalu mereka kan pada demam invest di apartemen. Ya Karena kan? harga Bahkan apartemen kayak apartemen belum triple jadi kali pun loh. udah banyak yang beli, gitu ya. Karena invest. Nah, problemnya kan dengan masalah seperti ini, kemudian kan aturan pemerintah dirubah, nggak boleh. Kemudian kalau lu punya properti banyak, lu dipajekin, kemudian DP-nya digedein. Jadi kalau sekarang sih nggak terlalu seperti itu ya, nggak terlalu seperti itu ya. Nah, cuman begini Cah, aku mau kan lu kan banyak orang Amerika ya. Orang Amerika itu kan kalau yang nggak tahu ya, bule lah, ibaratnya kan bule itu ya. Bule itu kan kalau Indonesia itu kan sebulan gitu kan. Nah jadi dia kerja kemudian keliling dunia itu kan sebulan, duitnya habis, kerja lagi, kayak gitu kah memang mereka itu? Gitu ya? Wah, saya eh, nggak bisa ngomong buat orang Amerika secara general ya. Tapi kalau ada kayak gitu, aku tahu banget orang-orang yang jauh lebih mementingkan mau experience, traveling, dan lain-lain, meskipun mereka nggak bisa save a lot gitu ya. Kayaknya kita di Indonesia ini malah lumayan lebih bisa nge-save daripada orang Amerika ya. Kayaknya lebih pentingin experience, kayak gitu sih menurut aku. Oh, Bukannya isi. mereka nggak mikirin tentang hidup, tapi kayaknya lebih ke experience dan ngerasa kalau misalnya pokoknya kita bisa mikir lah, paling nggak kita bisa hidup, gitu. Bisa hidup dan bisa kayak makan dan lain-lain. Kayak Dan di Amerika itu, kesengsaraannya nggak sengsara itu. di Amerika itu banyak yang homeless loh ya, saya. Banyak banget. Gua rasa lebih banyak di Amerika daripada di Indonesia loh yang homeless ya. Waduh, kalau itu saya nggak tahu tuh. Boleh dicek nih teman-teman yang lagi bisa nge-Google, bisa ngeliat. Tapi banyak banget. Dan even di tempat-tempat dulu aku tinggal di California, di tempat-tempat beberapa ada yang lebih parah daripada yang lain. Tapi bisa orang-orang tidur di jalan gitu bisa. Iya, iya. Tapi aku nggak Karena tahu ya untuk komparasi sama sini gimana. iya, iya. Enggak, karena kan gini ya, aku lihatnya dari Eropa ya. Kalau aku ke Eropa sering, tiap tahun kan ke Eropa. Backpackeran gitu kan, sama teman-teman grup. Lu kalau mau ntar deh, gua ajak. Asik sah. Jadi kan kita backpackerannya asik sah. Jadi ke sana berlima, berenam gitu kan sama Christina Lee. Tahu nggak lu Christina Lee? Kayak nggak kenal. Nah, itu you must knowin. Ya, itu keren banget. Jadi kita ke Eropa gitu unplanned. Udah nggak tahu jadwalnya kemana, datang ke Eropa ya kan, kita sewa mobil udah keliling aja, kita cari hotel ke sini kita bener-bener petualangan gitu. Nah kalau aku lihat ya kayak di Eropa ya, di Prancis itu kan banyak sekali kayak tenda-tenda, jadi orang-orang kayak orang-orang ya refugee itu kan tenda tuh banyak. Dia refugee atau homeless tuh? Nggak kan tahu. Sekarang banyak banget. Dari Syria datang, kalau Eropa banyak banget refugee. Wah, itu juga. Oke. Ini ada alumni Asia nih, nggak sempat diajar sama Bu Risa. Diajar Bu Risa, keburu lulus duluan. Ini, nanti bisa balik buat ngobrol aja. Ini Mas Yohan, ya. Ini Mas Yohan, dia dulu dia udah lulus, dia udah jadi pengusaha sepatu, sukses dia. Dia termasuk dulu kepercayaanku dia. Nah, keren. Jadi banyak teman-teman dari Asia. Ini kayaknya cocok ini. Asia lagi bikin itu tuh virtual internship, jadi internship jarak jauh gitu. Wah, kayaknya cocok sama Roy nih. Nanti boleh. Kalau misalnya itu aku kenalin sama karir centernya ya, biar kita bisa kerjasama. Boleh. Siap. Oke, Risa, thank you banget. Sejam kita udah sharing 46 menit lah ya, dan luar biasa. Jangan lupa teman-teman, silakan Anda follow akunnya Bu Risa Santoso ya, dan juga subscribe YouTube-nya, karena lu masih kurang kan, masih harus 1000 kan, itu kan baru bisa dipublish itu kan YouTube-nya dia. Oh bisa, sebenarnya bisa lah, nggak harus 1000. Jadi kita posting, tapi kalau bisa teman-teman semua juga. Kita sih mau sih kalau misalnya bisa 1000 biar bisa kita mulai juga. Iya. Kayaknya nggak bisa monetize langsung, karena kalau mau monetize kayak harus 4000 hours anyway. Oh, I see. Jadi kayak kita memulai aja untuk bump it up. Kalau misalnya teman-teman jadi yang lihat bisa subscribe. Ya.
Instagramnya apa? Santoso Risa. Iya betul ya, Santoso Iya, Risa ya. Santoso. Benar, Jadi Instagramnya Santoso. Santoso Risa. Nggak kelihatan di aku ya. Kan biasanya kan ada tuh kan, ada Oh, profilnya, ada iya profilnya kayaknya. Risa, ada profilku gitu kan, nggak ada kelihatannya. Iya. Iya, Rita temannya Natalia Tanajo, benar banget. Oh, oke oke Dan oke. aku bikin Anas Learning sama Natalia itu. Ah, Ri. oke. Oke, Oke, Risa, makasih banget. thank you. Goodbye. See you later. Oke, see you, thank you. Udah diundang. Bye-bye.